banget jam makan siang kan? Ada, siapa yang gak ngiler kan kalau lihat bentuk masakan jadinya menggoda kayak gini. Tapi teman di rumah tahu nggak ikan apa yang dimasak bumbu acar kuning lezat ini? Ternyata ini si ikan nila, teman. Kalau si ikan nila jadi menu pesmol gitu udah gak heran lah ya. Nah, tapi kalau ikan nilanya jadi olahan brownies gini, teman di rumah percaya nggak? Iya, bener kok. Otan gak salah ngomong. Kalau udah tercampur rata, panggang di oven deh. Tada! Mateng kayak brownies biasanya kan? Rasa browniesnya masih sama kok, tapi kandungan nutrisi dan asam lemak omega 3 dari daging nilanya yang bikin lebih sehat. Kermaks, keren maksimal. Mang, mana Mang? Mana Mang? Mana? Yuk. Lontong, paman. Tolong, itu ada penyusup masuk. Maksud Otan, ada biawak masuk ke kolam ikan milik Paman Ujang. Waduh, bisa gaswat nih kalau gak segera diamankan. Hati-hati ya Paman. Mengingat kemampuan si biawak baik di darat maupun di air patut diwaspadai. Lengah sedikit saja, bisa jadi kita terkena sabetan dan gigitannya yang tajam. Ih, serem. Akhirnya, kamu berhasil diamankan, Sup. Makasih ya, Paman. Nggak kebayang deh, Hotan. Kalau tadi telat sedikit saja, bisa gagal panen ikannya. Oh iya, dari tadi Otan ngomongin panen, teman di rumah ada yang bisa nebak nggak kita mau panen ikan apa? Yap, betul. 100 buat yang jawab nila merah. Ikan air tawar ini umum dibudidayakan karena resiko kematiannya yang rendah dan rasanya yang enak. Namun sebelum proses panen, biasanya Paman Ujang akan melakukan penyortiran terlebih dahulu, teman. Hal ini dilakukan guna mengelompokkan nila merah berdasarkan ukuran atau bobotnya. Untuk kebutuhan konsumsi, nila merah yang siap dipanen bobotnya sekitar 250 gram hingga 500 gram per ekornya. Sehingga dengan proses penyortiran ini dapat memudahkan mana ikan yang layak dipanen dan mana yang masih memerlukan pembesaran. Nggak pakai lama, sekarang saatnya kita panen nila merah. Yuhuu! Setelah airnya disurutkan, kelihatan kan begitu banyaknya nila merah dalam satu kolam ini. Teman di rumah bisa hitung ada berapa ekor. Yang pasti ribuan ekor ya teman. Yaps, makanya nggak heran. Dalam satu kali panen saja bisa mencapai 1,5 ton per kolamnya. Banyak banget kan? Kermaks, keren maksimal. Saat proses packing, pastikan bobot ikan dan air perbandingannya 1:3 ya teman. Hal ini bertujuan agar ikan mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga tetap dapat bertahan saat pengiriman ke tempat tujuan hingga 8 jam lamanya. Tolong! Tolong! Ini ada sobat Otan yang terkapar di lumpur. Bertahan ya Sob, Otan cari pertolongan dulu. Akhirnya ada bala bantuan dan kamu bisa kembali ke habitatmu, Sob. Terbukti
salah satu ikan yang tergolong kuat, Sob. Tapi kalau ngomongin bau lumpur pada ikan nila, teman di rumah ada yang tahu nggak cara menghilangkan pakai apa? Sebelum Otan kasih tipsnya, kita tanya dulu yuk sama warga plus 62. Biasanya cuma dilumurin pakai garam aja sih, terus ditunggu sampai 5 menit baru digoreng, jadi nggak bau lumpur. Biasanya sih pas dicucinya ya suka pakai jeruk nipis tuh biar ngilangin bau amisnya dulu sama bau lumpur. Terus kalau misalkan mau diungkep bisa pakai salam sereh biar lebih wangi. Daun jeruk juga bisa ditambahin gitu. Pakai kunyit sama jahe. Didiamin dulu setengah jam. Pakai cuka dulu biar nggak terlalu bau tanah mah gitu. Yap, betul nih jawabannya. 100 buat akangnya. Mumpung ada Kak Ratu yang bantuin, Otan tambahin ya tipsnya. Setelah bagian dalam perut dibersihkan, teman di rumah bisa siapkan bawang bombay dan juga jeruk lemon ya. Langkah selanjutnya, iris bawang bombay dan taburi di seluruh bagian ikan. Kemudian iris jeruk lemon dan taruh di kepala hingga pangkal ekornya. Terakhir, lumuri seluruh bagian ikan dengan perasan jeruk lemon. Tunggu hingga 30 menit agar kandungan dan aroma pada bawang bombay dan jeruk lemon resap hingga ke seluruh bagian. Dijamin, bau lumpur pada ikan pun akan hilang, teman. Selamat mencoba ya. Seperti yang Paman Ujang lakukan ini, teman. Budidaya nila merah yang Paman Ujang terapkan ini ialah dengan menggunakan sistem kolam air deras. Dengan sistem kolam air deras ini, pertumbuhan nila merah akan lebih cepat. Hal ini dikarenakan sirkulasi oksigen pada kolam memiliki kualitas yang baik, sehingga mempersingkat usia panen dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan saja. Keunggulan lainnya ialah tekstur daging pada ikan nila merah lebih padat dan tidak berbau lumpur. Wih, patut ditiru nih sistem budidayanya. Mantap! Cantik lagi ada masalah apa sih? Sampai konsultasi sama Mbah Dukun segala. Oh, rupanya si kakak ingin jadi cantik. Aura mempesona. Bakal dikasih jampi-jampi apa nih sama si Mbah? Jadi penasaran deh. Apa? Susuk samber lilin? Loh, itu kan Sobat Otan. Serius? Jadi ini jambi-jambinya, Mbah? Ada-ada saja deh. Teman, rupanya di kalangan dunia paranormal, Sobat Otan si kumbang samber lilin ini cukup terkenal sebagai media susuk. Berbeda dengan susuk yang ditanam, cara penggunaan samber lilin dengan dikonsumsi langsung atau disebut susuk loloh. Wih, si kakak langsung jadi berasa cantik deh. Otan pikir sih ini hanya sugesti. Katanya sih, ia dipercaya memiliki daya supranatural dan pengasihan yang luar biasa. Tapi ya, kalau dilihat dari bentuk dan warna sayapnya, ia memang punya pesona tersendiri. Tapi masa iya sih bisa bikin seseorang jadi memesona?
Sobat Otan ini juga dijuluki Jewel Beetle atau kumbang permata. Dahulu di Jepang, sayap kumbang berkilau keemasan ini digunakan orang sebagai hiasan untuk mahkota atau kancing baju. Kilau sayapnya dipercaya mampu memberi kesan mewah dan aura kecantikan pada orang yang memakainya. Kalau Otan sih nggak percaya hal-hal kayak gini. Ini pasti hanya mitos belaka yang sama sekali nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Kecantikan si kumbang paruh biarlah menjadi miliknya. Kita cukup mengagumi si kumbang sebagai ciptaan Tuhan. Nggak perlu jadi pengen ikutan tambah cantik dengan cara yang salah. Tapi selain si kumbang sambar lilin ini, rupanya masih banyak hewan yang sering disangkut pautkan dengan kepercayaan mistis dan jadi mitos di kalangan masyarakat yang percaya praktek perdukunan. Selain kumbang sambar lilin ini, ternyata ada Sobat Otan juga yang kerap jadi korban fitnah akibat kepercayaan terhadap mitos berbau mistik. Apalagi kalau bukan si... Nah, tuh dia nongol. Ular yang berwarna hitam seperti si ular jali juga sering disangka kiriman para dukun yang berniat jahat kepada si penghuni rumah. Please deh, si ular jali ini kan kalau masuk ke rumah ya karena ada Siti alias si tikus yang juga sering bersarang di area permukiman. Ular jali mencari tikus dengan mengandalkan organ Jacobson-nya, membaca partikel bau si tikus di udara. Tuh kan, di ladang seluas ini aja si jali bisa dengan mudah menemukan mangsanya. Selain dibekali dengan organ Jacobson yang tajam, si jali juga memiliki bisa teman, meski tergolong berbisa rendah. Namun dengan efek bisanya itu, ditambah kecepatan gerakannya saat menyerang, si tikus jelas bukan lawan tanding. Ular jali ketika menyelinap masuk ke rumah, sebetulnya untuk tujuan mencari makan teman. Tapi ternyata masih banyak masyarakat yang terjebak mitos salah seperti ular adalah kiriman jahat dukun. Makanya si ular sering jadi korban deh. Mereka dibasmi karena rasa takut para manusia akibat mempercayai mitos yang salah. Padahal kalau ular jeli dan ular lainnya dimusnahkan semua akibat mitos seperti ini, salah-salah sawah Patani nanti ludes akibat hama tikus yang jumlahnya membludak. Teman di rumah jangan sampai percaya mitos yang mengganggu rantai makanan alam dan ekosistem kayak gini ya. Otan gak setuju. Hewan lain yang sering diceritakan turun-temurun di daerah adalah ulat bulu, teman. Ada mitos kepercayaan kalau ulat bulu yang masuk ke dalam rumah di malam hari pertanda kiriman jahat dari dukun. Wah, gak benar nih kalau begini. Si ulat bulu jadi kambing hitam mitos-mitos yang salah kaprah. Si ulat bulu memang bisa membuat seseorang menderita gatal yang luar biasa apabila terkena bulunya. Sensasi gatal seperti ini karena senyawa kimia yang dilepaskan si ulat ternyata dirasakan sebagai alergi di syaraf kulit manusia. Tapi ya jangan terus disangkut pautkan. Kalau ada ulat bulu malam-malam di dalam rumah, artinya kiriman jahat yang berbau mistik untuk mencelakakan kita ya teman. Daripada percaya gitu-gituan, mending percaya nih tips dari Otan. Kalau memang teman di rumah gak sengaja tertempel bulu si ulat, biar gak gatal berlebihan, pakai aja lakban seperti ini. Lakban dapat membantu melepaskan bulu-bulu yang tertempel di permukaan kulit kita. Jadi jangan digaruk ya teman, kalau tidak mau merasakan sensasi panas dan gatal yang mengganggu dan susah hilang. Aduh, Otan jadi ingat satu lagi nih. Ada sobat Otan yang jelas-jelas gak mungkin kelihatan jahat, tapi jadi dipercaya sebagai kiriman mistik berniat buruk. Ini nih, si keong. Kalau Otan sih percaya, teman-teman di rumah pasti gak ada ya yang percaya mitos soal keong siput ini. Tapi ternyata di beberapa daerah
rupanya masih ada juga yang mempercayai hal-hal nggak masuk akal seperti itu loh. Ada kepercayaan keong dan siput menjadi media ilmu sihir dan sebangsanya. Mitosnya, ciri-ciri keong dan siput yang dipercaya menjadi perantara ilmu hitam antara lain berwarna hitam atau keemasan. Kedua, si keong atau siput berukuran sangat kecil. Dan yang ketiga, si keong atau siput ditemukan dalam jumlah yang banyak. Aduh. Yang kayak gini nih jangan sampai dipercaya ya teman. Nih ya, Otan kasih tahu. Keong atau siput jelas-jelas ada berbagai macam jenis. Jadi yang berwarna hitam kek atau emas kek, itu adalah hal yang lumrah. Dan tentunya mereka juga ada berbagai macam ukuran, tergantung jenisnya. Soal jumlah, nih lihat aja telur-telurnya si keong sawah. Bola-bola berwarna ini adalah telur si keong teman. Kebayangkan kalau seekor indukan keong bisa menelurkan sebanyak ini? Apalagi keongnya ada banyak. Jadi daripada percaya mitos yang jelas-jelas salah kaprah dan menyesatkan, mending percaya Otan deh. Biar tambah pinter dan kenal sama sobat-sobat Otan yang punya keunikan luar biasa. Tiba-tiba bulu kuduk Otan kok merinding ya? Seperti ada yang mengawasi Otan. Hei, siapa itu yang ngintip-ngintip? Nanti bintitan lo ya. Astaga, itu ada buaya di balik teratai. Kabur. Ampun sob, ampun. Ya jelas Otan kalah lah kalau dia ngejar ke dalam air. Sebab selain di darat, air memang jadi habitat kedua buaya. Ekor dengan gerigi tajamnya berfungsi untuk mendorong tubuhnya ke depan saat di dalam air. Aduh, Otan bisa pipis di celana nih sob. Lihat kamu cepet banget berenang ngejar Otan. Soalnya yang Otan tahu, kecepatan maksimal buaya berenang mencapai 15 km per jam. Dan untuk keluarga aligator mencapai 32 km per jam. Gawat! Sebentar lagi Otan bisa diterkam buaya besar nih. Wah. Otan pikir buaya besar sampai 2 meter gitu loh sob. Lah kok pas keluar dari air lebih mirip miniatur buaya? Tunggu. Ini sih namanya BBB alias bukan buaya biasa. Otan yakin 1000% dia pasti keluarga alligator. Tapi ada yang tahu nggak apa nama jenis sobat Otan ini? Hai Otan, perkenalkan, aku Kafir's Dwarf Kaiman. Ya ampun, ternyata kamu Kaiman toh. Loh, tapi setahu Otan bukannya kamu dari Amerika ya? Kok bisa nyasar ke sungai di sini? Alah, kalau yang baju biru si Otan kenal. Dia adalah Kak Radit, salah satu teman Otan penyayang binatang. Oh, ternyata Kaiman Kerdil ini punya Kak Radit toh. Cita-citanya mau jadi Tarzan ya Kak? Hobinya kok berenang sama buaya. Yaps, meski buas, tapi Kafir's Dwarf Kaiman ini adalah buaya terkecil di dunia. Kaiman kerap dijadikan peliharaan rumah karena karakternya yang lebih tenang dan mudah dihandle. Tapi kalau sampai berenang dan gendong-gendongan gini ada yang berani nggak? Jangan ya,
ini hanya bisa dilakukan sama Kak Radit. Karena si buaya kaiman ini nurut banget sama pemiliknya. Istilahnya sudah bonding gitu. Cakep. Ini baru definisi kecil-kecil cabai rawit. Gigitannya pedes banget, Sob. Meskipun tubuh dan moncongnya kecil, kaiman kerdil tetap liar saat memangsa makanannya. Hampir nggak ada bedanya kan dengan gigitan buaya besar pada umumnya. Mungkin kriuknya kepiting sama dengan kerupuk ya, Sob. Jadi wajib waspada terhadap gigitan kaiman kerdil ini ya. Sebab gigitannya dapat mencabik kulit manusia.